Al-Imam Al-Ghazali lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi usianya hanya 55 tahun, tua kulo 73. Jadi ono sing umurnya panjang tapi sempit, orang pendek tapi jembar. Ya kalau lumayan suaranya gue mau nyoblos Muhaimin lah lumayan. Imam Ghazali putranya kiai kecil, kiai Deso. Adanya namanya Ahmad, dia namanya Muhammad. Setelah bapaknya sakit, wasiat kepada sahabatnya bapaknya namanya Syekh Ahmad bin Ismail. Ismail, ini anak dua ini tolong kamu pelihara, saya titip, dan ini ada uang sedikit untuk biayai anak dua ini. Ya, beliau wafat, bapaknya wafat, dipelihara oleh Syekh Ahmad Ismail. Uang habis, biayanya habis sudah. Akhirnya Ismail menasihati, kamu berdua masuk ke madrasah Al-Nizamiyah. Di sana gratis, makan, minum apa gratis. Mudah-mudahan kajian gratis, mudah-mudahan. Jadi di sana ada makan, ada tempat tidur, ada makan. Masuk madrasah Nizamiyah. Waktu itu direkturnya atau rektornya Imam Abdul Malik Al-Haramain. Nah, kata beliau pun gitu. Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Pertama kali aku golek ilmu, pertama kali saya cari ilmu tidak karena Allah. Tapi ilmu itu sendiri tidak mau kalau tidak karena Allah. Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Jadi pertama kali anak masih remaja silakan, nggak usah lillah, nggak usah lulus teladan cum laude, nggak apa-apa, jangan kalah gitu dulu. Udah tua lah baru lillahi ta'ala. Nah, Imam Ghazali masih jadi murid sudah sering berdebat dan mengungkuli Imam Haramain. Imam Haramain sampai tersinggung. Saya mengatakan begini, kamu nggak sabar nunggu saya mati dulu. Hanya kamu jangan terkenal dulu deh. Selama saya masih hidup kamu jangan terkenal dulu, kata Haramain. Apa kamu nggak sabar nunggu saya mati? Sampai segitu. Saking terkenalnya Imam Ghazali, masih mahasiswa itu ngalahkan direktornya. Ringkas cerita, Imam Haramain wafat, Imam Ghazali mengganti Imam Haramain. Ngajar semua ilmu kalam, usul fikihnya nulis Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 2 jilid, Al-Basit 4 jilid. Usul fikih, Mahakin Nadar, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, usul fikih, ilmu kalam, Al-Iqtisad fi i'tiqad, dijawab fi ilmu kalam, sampai filsafat, akhlak dan sebagainya. Kemudian filsafat, maqasidul falasifah dan tahafutul falasifah. Terakhir tasawuf. Pertama dimulai dengan al-muqid min ad-dhalal, ujungnya Ihya Ulumuddin. Begini. Ketika beliau jadi rektor, kan khususnya rektor ya? Khususnya rektor ya? Rektor. Saya jadi rektor katanya Ghazali. Yang saya kerjakan ini mendekatkan saya kepada Allah apa enggak? Jadi saya sehari-hari ini, amal saya ini sehari-hari mendekatkan, mendorong saya dekat pada Allah apa tidak? Tidak, ternyata. Pagi-pagi sarapan, berangkat kantor, ngurus mahasiswa, tanda tangan terima wali murid. Ya ada amplopnya dikit-dikit nggak apa-apa, halal, barokah. Terus segala itu imam sholat zuhur, ngajar zuhur, masalah zuhur, saya makan siang, istirahat, asar, tamu lagi, maghrib, mimpin tahlil, isya. Tiap hari begitu terus, rutin. Semakin mendekatkan diri pada Allah apa enggak itu amal ente ini? Tiap hari rutin. Ceramah, dari sana ceramah sana, ceramah sini. Masya Allah, pulang ngajar, tanda tangan mahasiswa. Ternyata kan Ghazali, saya ini hampir masuk jurang neraka. Saya ini sekarang berada di bibirnya neraka. Ala syafa jurfin jahannam. Saya sudah di bibirnya jahannam saya ini. Akhirnya itu baru 2 tahun jadi rektor. Dan rektor dulu bukan kayak sekarang rektor banyak sekali. Dulu jarang rektor. Akhirnya permisi pada Khalifah Al-Mustadhiri, namanya Khalifah Al-Abbasi. Khalifah, permisi, saya mau pergi haji. Wah, kalau bilang mau mengembara nggak boleh.
pergi haji nggak bisa dilarang mau pergi haji kok. Betul, haji betul. Tapi bukan hanya haji, sampai ke Mesir. Ya haji ya, sampai ke Mesir, ke Palestina, berakhir di Damaskus. Di Damaskus menyendiri khalwat uzlah di menara Masjid Amawi. Masjid Damaskus, di menaranya nggak ketemu orang kecuali kalau jamaah turun, setelah jamaah kalau setelah itu naik lagi 4 bulan. Setelah itu beliau dari sana, ternyata ilmu semuanya itu kulit kacang goreng semua itu. Ilmu apa saja semua itu nggak ada manfaatnya. Ilmu nahwu lah, ilmu alat nggak ada artinya. Nahwu sorok. Ilmu apa? Ilmu fikih lah, ilmu helah itu. Besok mau datang haul, sekarang saya potong kambingnya 1, nggak jadi zakat, ya enggak? Atau mau nikah di helah juga bisa nikah di helah. Imam Malik tanpa wali, Imam Hanafi tanpa saksi. Nah, ambil dua-duanya, enak itu malah berdua. Imam Malik kita ikutin, Imam Hanafi kita ikutin, sehingga tanpa wali tanpa saksi. Ilmu fikih itu helah fikih. Saya punya uang 100 juta setahun, wajib zakat aja. Saya pakai belanja 25 juta, nggak wajib zakat sudah. Fakir ini. Itu kata Ghazali, fakir itu adalah ilmu tipu, itu ilmu helah, ilmu tipu-tipuan. Filsafat apalagi tahafid filsafat itu. Kenapa? Kalau filsafat suka bohong, pasti salah. Contoh. Seseorang tidak bisa menyelesaikan sesuatu 100% kecuali kalau melewati 50% dulu. Kita tidak akan menghabiskan air 100% kecuali melalui 50% dulu. Oke. Sekarang ada berkecot dulu. Sudah jalan 1 meter, kita nggak akan bisa ngejar. Kenapa? Begitu saya lari 50%, berkecot sudah berangkat lagi sudah. 2 cm. Kita kejar lagi, berkata udah berangkat lagi. Kita 50%, berkatanya berangkat terus. Menurut akal loh. Kenyataan kan? Kenyataan buatan. Berkecot lalu sudah salah kita kejar bisa. Ya berakal. Kalau berkecot sudah duluan jalan 1 meter, kita nggak bisa mengejar. Kenapa? Karena kita tidak bisa melangkah kecuali 50% dulu. 100% dulu harus melewati 50 dulu. Jadi begitu saya lari 50%, berkecot dia bergeser 2 cm misalkan. Kita kejar lagi 5% dulu. Belum dia geser lagi sampai kiamat gak akan terkejar itu. Menurut di sini salahnya akal katanya. Kata Ghazali antara ini dalam kitab Tafsir Falasifah. Tapi menyalahkan gitu nulis falsafat dulu. Maqasidul falasifah. Ini loh tujuan filsafat saya ngerti, tapi ini salah. Filsafat itu kafir 3 hal. 1, ilmu Allah al-kulli. Allah hanya tahu yang kulli, juz'i nggak tahu. Kalau ada kayu kering mendekati api, kebakar. Tapi Allah nggak tahu sekarang ada kebakaran. Kalau ada kertas kena api ya kebakar. Tapi Allah nggak tahu sekarang ada orang rokok, bakar rokok, nggak tahu itu. Itu namanya ilmu juz'i. Kenapa? Kalau juz'i itu terikat dengan waktu. Tadinya ada, sekarang ada kan. Tadinya rumah ini nggak kebakar, sekarang kebakar. Jadi Allah berubah ilmunya dong. Tadinya Allah tahu ini rumah nggak kebakar, sekarang rumahnya kebakar. Tahu Allah rumah kebakar, berarti ilmunya Allah berubah. Balik Allah tuh kulli. Dia tahunya cuma kalau ada api mendekati kayu ya kebakar. Tapi hari ini rumahnya si fulan kebakar nggak tahu Allah. Paham betul? Itu yang kedua. Al-ba'tsur ruhani. Nanti bahas di kuburan itu ba'ts ruhani. Bukan fisik, yang ba'ts ruhani. Kenapa? Kalau hidup di akhirat nanti abadal abidin, kata di surga abadal abidin, berarti bukan materi. Karena tabiatnya materi, tabiatnya fisik, tabiatnya barang pasti ada akhirnya. Tabiatnya nature. Aslinya barang ini pasti akan berakhir. Kalau dibilang selamanya berarti bukan materi, berarti non materi, imateri berarti. Paham betul? Itu kata Ghazali, filosof menjadi kafir kalau mengatakan demikian. Walhasil Imam Ghazali menjadi filsafat dan mentangnya. Dari kata Ghazali, semua ilmu tidak ada artinya kecuali ilmu tasawuf. Lain, bukan ilmu maqal tapi ilmu hal. Maka beliau mulai nulis kitab Ihya Ulumuddin. Ihya dibagi dua.
separuh syariat, separuh kedua bagi dua, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat. Separuh syariat dulu, yang separuh yang terakhir rubu'ul muhlikat dulu. Penyakit manusia yang akan menjerumuskan kita semua. Pertama kali takabur. Waduh, saya tiap hari dosa. Dosa saya bukan mateni uang, duduk zina, bukan ingin marah, bukan. Setiap hari takabur, sum'ah, ben terkenal, ujub, membanggakan dirinya, riya, ben dipuji orang. Takabur, merasa super paling hebat. Tiap hari saya seperti itu. Cukup panjenengan. Banyak orang-orang yang baik-baik lah, insyaallah. Tiap hari hasud, dengki, tiap hari dendam, ghil, tiap hari suudzon pada orang. Itu muhlikat. Orang ya, malah ada salah ilmu juga sampai Syalohi ya. Orang yang suudzon itu dia mendapatkan penyakit jiwa. Akan kena apa namanya kata anak saya orang yang punya suudzon, selalu suudzon, akan menjadi badannya nggak sehat, badannya nggak sehat, umurnya pendek nanti. Orang suudzon itu walhasil muhlikat. Nah, gimana cara menghilangkannya? Munjiat, separuh terakhir yang menyelamatkan kita semua, yaitu ada maqamat di situ. Ada 7 ya Imam Ghazali. Nah, kalau satu kota jalan 40 makom itu, makanya Joko Tingkir jajuran dengan 40 bajul, maksudnya 40 makom itu. Walhasil pertama kali harus taubat. Taubat pun ada 3 grid. Taubatul awam minaz dzunub wal ma'asi. Kita ini taubatnya dari maksiat ini kita ini. Taubatul ulama minal ghaflah wan nisyan. Coba hari ini kita ini lali pada Allah berapa kali atau berapa menit, berapa persen? Sehari ini saya orang eling kalau Allah berapa jam kalau dikumpulkan hari ini. Perlu ditobati itu. Taubatul ulama tapi ya pengurus PBNU lah. Yang ketiga, taubatnya khawas anis syu'ur bil wujud. Merasa ada itu dosa. Paham betul? Nih makanya ini penting. Nyusawu. Ya, diingat-ingat dari bawa pulang ya. Kita kadang tahlil Abdul fa'alnahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Baca betul. Hayyum mawjud. Awas, hati-hati. Mawjudnya artinya apa itu? Hayyum mawjud. Apa artinya mawjud itu? Diwujudkan itu? Salah. Mawjudin ay masy'urun biwujudih. Ingat. Jadi kami tahlil la ilaha illallah hayyum mawjud. Mawjud artinya apa? Masy'urun biwujudih. Dirasakan adanya dengan syu'ur. Bukan diwujudkan, nanti ada kaitan dengan halat nanti sebentar. Nah, kemudian setelah taubat beres, kalau sudah taubatnya beres, akan lahir sendiri, muncul sendiri, waro, wirai, apik, selektif. Kalau nggak hal betul, nggak ambil. Kalau ragu-ragu, nggak ambil. Kalau halal baru ambil. Itu nanti muncul sendiri. Itu tandanya taubatnya wis selesai. Tandanya orang bertaubatnya sudah selesai, timbul waro. Tandanya orang sudah waro, timbul zuhud. Betul. Kadang-kadang ditanya, piye urang makom taubat selesai? Ya tanda kalau orang sudah taubatnya selesai, makom taubat sekeliwat, berarti namanya waro, berarti wis taubatnya selesai. Kalau orang selektif, aktif, pilih-pilih, yang halal betul diambil, yang enggak halal enggak, syubhat enggak, apalagi haram apalagi. Kalau saya cari yang haram itu susah, kalau kita cari haram aja susah. Yang syubhat enggak mau, itu sudah waro namanya. Nanti akan timbul zuhud, asketis. Meremehkan dunia, bukan berarti nggak boleh kaya tapi tidak masuk ke dalam hati sama sekali. Imam Abil Hasan Syadzili itu salah satu wali kutub, gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam bin Masyish gurunya namanya Syu'aib Abu Maddan Al-Ghauth. Itu Abil Hasan Syadzili kaya, rumahnya bagus, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, pembantunya 16 pembantunya, khodimnya itu. Terus apa? Setiap hari pakainya ganti, mahal. Jasnya Waldorf Mill, semeter 13 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpennya Montblanc, 13 juta. Sepatnya Hermes, 11 juta. Masya Allah. Kelambinnya Cartier, 70 juta. Tasnya Gucci, 75 juta lah. Ada yang tanya, Syekh,
Antum ini wali kutub, wali. Lah terus kan jenengan kok mentereng keren gitu, nggak nyemprul, nggak kayak yang lain-lain. Libasi yaqul ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku sing mewah iki, keren iki, mau iso ngomong pakaianku. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau kiai yang kata menyedihkan, ngenesakan, mesake, itu aja pakaian artinya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Proposal, Masya Allah. Nggak ada bupati komunikasi dulu itu belum tuh diterima. Nggak proposal itu. Waktu kanjeng Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Rasulullah kaget, mana ya Jibril, siapa Jibril? Oh, ini umat panjenengan yang rajin bikin proposal, bakal ditanya kuburan. Jadi NU kita ini rata-rata bangun dari kuburan nggak ada dagingnya mukanya nanti. Walhasil Imam Ghazali telah memberikan cara bagaimana menggapai makom. Nah, ketika makom tiga adalah taubat, wara', zuhud, maka disitulah takhalli, proses cleaning, pembersihan diri. Seringnya mendapat kondisi kondisional ya, sekonyong-konyong, ada rasa khauf, tapi kadang-kadang ada rasa roja. Kadang-kadang dengan Allah takut, kadang-kadang optimis. Caranya piye? Ini. Kalau melihat kelakuan kita sudah kelewat, roja. Kalau ke depan mulai besok, khauf yang dipakai, itu caranya. Kalau sudah kelewat, insya Allah ngapura dosaku. Kelewat bagaimana? Tapi saya ngerti konsesu, saya takut pada Allah. Tuh, kita menerapkan antara bainal khauf wa roja. Namanya tidak boleh khauf sekali, nggak boleh sama Allah takut banget. Allah galak banget apa? Si galak ente bukan Allah malah. Atau Allah teledor membiarkan, ya juga tidak. Maka roja untuk yang sudah lewat, khauf untuk yang ke depan. Setelah tiga selesai, maka akan dimasuki fase tahalli. Apa? Sabar. Dilalak kalau dari zuhud itu sabar. Kalau orang sabar berarti zuhudnya sudah selesai. Sabar itu bukan kalah. Sabar itu bukan lemah. Sabar itu adalah min ribatil mu'min. Ya alladzina amanu isbiru wasabir warabitu. Ribatil mu'minin as-sabr. Jadi ketika perang enggak pernah mundur, berjuang enggak pernah mundur, nahi mungkar enggak pernah berhenti. Itu sabar jenenge. Itu sabar katanya kekalahan, Masya Allah, sabar. Sabar itu berani itu namanya sabar namanya. Paham kan? Ini sabar kalau kan jenengan kalahan enggak. Sabar tuh min ribatil mu'minin. Kalau dari wasbir wasabir warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu perang enggak mundur. Itu namanya sabar. Bersaing enggak pernah mundur, enggak pernah takut. Namanya sabar. Dengan siapapun enggak minder. Namanya sabar. Itu dibentak dan ramil minder. Oh, nah, kalau udah sabar pun nanti beberapa grade ya, beberapa tingkatan. Nanti naik lagi menjadi apa? Tawakal. Tawakal menjadi apa? Ridho, syukur. Walhasil baca ikhlas. Itu namanya sudah tahalli. Apa tadi proses dressing gitu ya. Nah, itu namanya di situ kadang-kadang punya hal dapatkan kondisi kondisional, sekonyong-konyong, tidak cari, kadang-kadang bako, kadang-kadang fana. Dah. Imam Ghazali di kitab Ihya menerangkan tauhid ada 4 grade. Tauhidnya orang zikirnya orang munafik, kita ini la ilaha illallah. Ayo hati zikir. Ayo hati zikir enggak artinya? Ayo kita tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo hatinya gimana hatinya? Zikir enggak hatinya? Mulutnya dan hatinya ke mall, ke proposal. Itu zikr munafiqin. Man qala la ilaha illallah wa qalbuhu ghafil. Man qala la ilaha illallah wa qalbuhu ghafil, munafik. Kayak to'e zikir padahal enggak. Kan begitu. Kayak to'e zikir la ilaha illallah padahal hatinya tidak, munafik. Yang kedua, orang yang zikir dengan mengikuti maknanya. Itu zikir ulama, biasalah dengan Tuhan kecuali Allah. Yang ketiga, lisannya, mulutnya la ilaha illallah, hatinya
yang banyak ini, yang kasroh ini hakikatnya satu. Itu zikirnya ulama khawas. Yang khawas la zatnya la wujuda illallah. Ini nanti hampir sama dengan halat, nanti ketemu dengan halat. Gini, sering saya sampaikan di padahal ada domir, pronoun, kata ganti 3 ya. Ana, huwa, anta. Silahkan dipakai. Pakai silahkan. Ana Said, ana Ahmad, ana Hasan, silahkan. Anta Said, anta Khalid, anta Abu Bakar, dia Said, dia Khalid, silahkan. Tapi nanti mati semua. Tinggal ana satu yang nggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku yang lain udah gak ada, udah mati. Aku yang lain. Aku Ahmad, aku Hasan, aku Said mati udah. Tinggal aku Allah. Maka Khalid mengatakan, Anallah, yang sebenar-benarnya ana itu Allah. Kita ini pinjam. Majaz. Aku Said, pinjam itu. Siapa tahu nanti sore udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham betul? Begitulah anta Ahmad, anta Khalid, anta Abu Bakar, anta Fatimah, anta Maryam. Kalau sudah mati semua, tinggal anta satu. La ilaha illa anta subhanahu inni kuntu minadh dhalimin. Begitu pula huwa, mati semua, tinggal la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ana, anta, huwa di sini maknanya Allah. Maka yang wujud hanyalah zikir yang paling utama, la ilaha illallah, ay la wujuda illallah. Paham boten? Dah? Dua-duanya, mahadnya. Gini, mencari pondok pesantren yang ideal belum ada. Yang ideal sih belum ada, belum ketemu. Seminar berkali-kali, diskusi berkali-kali. Tapi belum yang ideal seperti apa tuh ya? Seperti apa sih yang ideal ya? Tapi kalau yang ada, kita syukuri, alhamdulillah. Bagaimanapun outputnya bisa kita banggakan. Basahal keluar Lirboyo, Basahal Lirboyo. Kusmus Lirboyo dan lainnya lah, alhamdulillah. Bendo, Kiai Sahal Bendo, tuh sudah jelas tuh, faktanya ada, outputnya ada. Tapi kalau ditanya apa keberhasilannya Kiai Sahal bisa jadi seperti itu, metodenya apa? Nggak bisa jawab. Buktinya, santri Bendo yang lain nggak ada. Saya Lirboyo nih, saya Lirboyo. Kiai Maimun Lirboyo, loh saya nggak kayak seperti Kiai Maimun ayo. Berarti bukan metode di situ. Bukan metode. Apa namanya? Aksidensial jadi. Aksidensial. Bukan metode Lirboyo maka menghasilkan Mbah Mun. Metode Lirboyo menghasilkan Mbah Mun. Menghasilkan siapa lagi? Yang Lirboyo. Siapa lagi? Kiai besar. Ya Tubuh Ireng menghasilkan Kiai Abbas Buntat. Menghasilkan Kiai Bisri Samsuri. Menghasilkan Kiai Satorial Jawinangun. Kiai Abbas Buntat. Bukan metodenya. Apa ya? Dilalah. Buktinya metode itu tidak semua itu masih hebat, untuk enggak. Paham betul? Jadi bicara konsep metode pesantren yang ideal, saya belum menemukan. Belum ketemu sampai sekarang. Supaya kira-kira alumninya sama lah ya. Kalau kurang lebih itu sama lah, kalau lebihnya sama ya. Sekarang kan enggak kan? Keluar Lirboyo, saya. Keluar Lirboyo, Kiai Maimun. Waduh banget sih, Bu. Jadi artinya Kiai Maimun bisa segitu tuh bukan karena metode, bukan. Paham betul? Bukan karena metode. Oh, nah, tapi bagaimanapun yang kita inginkan pesantren adalah pertama di situ ada manhajut ta'lim. Metode pengajaran, transfer knowledge. Ayo kita dalami ilmu di situ. Gak sembarangan. Alhamdulillah di kajian ada Mad Ali, usul fikih. Itu hebat tuh. Saya respect betul itu. Kayak Gus Baha harus selalu diundang sini. Pak Agil Munawar harus selalu diundang ke Mad Ali usul fikih. Pak Agil Munawar, Gus Baha, hebat-hebat, paham betul. Rasikh, fahim, bukan hanya KW bukan. Itu. Usul fikih itu pertama kali harus kita pahami. Itu usul fikih itu ditulis oleh Imam Syafi'i pertama, merupakan surat balasan menjawab pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro an-Transaksania.
Afghanistan dan sekitarnya lah, namanya Abdul Al-Mahdi, kirim surat pada Imam Syafi'i, dibuka, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i manggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', ayo naktub arisalah, ayo tulis surat. Imam Syafi'i dikte, Rabi' nulis, jadilah arisalah 300 halaman. Itulah suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Nah di sini kadang-kadang tumpang tindih, kiai juga kadang-kadang tumpang tindih antara usul fiqh dengan qawaid fiqhiyah. Ya seringlah kepreset atau nggak sadar. Beda-beda. Kalau usul fiqh membahas tentang ayat Quran, mutlaqah, muqayyadah, muhkamah, mutasyabihah, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah, hakiki, majazi. Hadis mutawatir, bukan sahih atau hasan, bukan, lain-lain. Mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Qat'iyul wurud, qat'i dilalah, qat'iyul wurud, dhanniy dilalah, dhanniy wurud, dhanniy dilalah. Setelah itu baru bayan akli, ijma' sukuti dan ijma' qauli. Yang keempat, akal individu, qiyas, ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Itu pembahasannya usul fikih. Kalau fikih ya, kalau itu mengikat sesuatu yang berserakan diikat jadi satu, namanya kaidah, namanya misalnya la darar dirar, ad-daratul mahdurat, bahasa itulah, itu mengikat, meringkas sesuatu yang berserakan, furu yang berserakan menjadi satu ikatan, namanya qaid fikih. Kadang-kadang kiai deso, bukan kiai kajen, bukan kiai deso, kadang-kadang semeraut antaranya qaid fikih dan usul. Seperti semerautnya antara tasawuf dan akhlak tadi, sama itu, hampir sama. Banyak yang salah di situ, keliru di situ. Walhasil, itulah usul fikih yang pertama kali Imam Syafi'i, dan nanti diperkuat oleh beberapa kitab yang lain, Haramain dan Ghazali. Alhamdulillah kajian punya ma'had ali takhusus usul fikih. Saya usul, Gus Baha harus ngajar di sini, dan Pak Agil Munawar harus ngajar di sini. Ya. Kemudian itu mana ta'lim, belum lagi maqalatil asyarah. Penting maqalatil asyarah tuh, ya Allah. Kitab Zaidun kecil dulu. Syekh Ahmad Zaini Dahlan namanya kitab Ja'a Zaidun. Saya ngaji, Ustaz dari Boyo, tapi ustaznya nggak paham. Ustaznya yang ngaji nggak paham, apalagi saya yang ngajinya, ustaznya nggak paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhi maqulatun asrun sawa. Zaidun utawi Zaid iku al tawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, ibnu malik anake man malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biyadi sayfun tangannya kel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok apa golok. Paham? Itu makulatil asyarah. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyadu quality, ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, fakta reaksi. Apa kanggone? Kanggo milik ketua NU, ketua NU cabang Pati. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Apa sekarang posisinya? Bagaimana hubungannya dengan orang lain? Apa dia punya kekuatan apa, kemampuan apa, kapasitasnya apa? Dia punya ijazah apa? Misalkan Mesir, misalkan, atau Lirboyo, atau Buiran. Kapan? Tahun berapa? Sekarang jadi apa sekarang? Terus dia aksinya apa selama ini? Setelah dia beraksi, apa reaksinya? Buah dari aksinya apa? Ini betul-betul pilih ketua PCNU yang luar biasa ini. Pakai makulatul asyarah. Esensi, quantity, quality, relasi, posisi, time, place, to have, aksi dan reaksi. Paham boten? Itu kalau ngajinya seperti itu barangkali paham nanti. Walhasil, nomor 2, manhaj tadris. Di pondok ada metode mengamalkan ilmunya. Kiainya beri contoh. Qudwah hasanah, tadris namanya. Yang ketiga, manhaj ta'dib, disiplin. Masya Allah, disiplin. Luar biasa pesantren itu. Coba kalau dulu di Kempak, di tempat saya, seberapa jam sebelum azan sudah sudah siap-siap wudhu semuanya. Kita azan langsung komat, disiplin sekali, taat sekali pada kiai.
namanya manhajut ta'dib yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Yang terakhir manhajut tarbiyah. Tarbiyah apa? Ruhaniyah. Pertama, membentuk basirah. Bal insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia punya basirah, perlu diasah, perlu dipertajam. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Kalau basirahnya tajam, akan tahu mana benar mana salah, mana pas mana enggak pas. Pada basirah yang kedua istafat pada domir, conscience, moral. Domir istafti qalbak. Al-birru matma'inna qalbuk wal itsmu ma haka fi nafsik. Tanya pada domirmu, pada conscience yang ada pada dirimu. Kalau yang kamu lakukan dengan tenang, dengan bangga, benar. Kalau kamu lakukan dengan deg-degan, gemetar, deg-degan maju mundur, itu berarti wal itsm, dosa itu. Kalau setelah itu baru al-fuad, ma kadzabal fuadu ma ra'a, jabr of heart, nurani. Kita yang akan memvonis kita orang baik apa orang tidak baik, benar atau salah, itu fuad. Padahal fuad ini ma kadzabal fuadu ma ra'a. Setelah fuad ini harus tiga ini harus ini. Gelem ora gelem. Santri harus basirah, domir, fuad. Itu manhaj tarbiyah. Lebih dari itu monggo al-asrar, the secret power. Terakhir al-lataif, the soft power. Ini bicara lebih tinggi lagi nih. Walhasil yang tiga harus nih manhajut tarbiyah. Basirah, fuad, domir dan fuad. Apa? The aim of heart, conscience, dan depth of heart. Itu tiga ini harus diajak, dibentuk, diberikan kepada santri supaya kita betul-betul punya alumni yang rohaninya tajam, rohaninya punya basirah yang tajam. Saya kira itu. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.